Halo, apa kabar minasang? Bertemu lagi dalam perkuliahan linguistik. Kali ini tema kita masuk kepada cabang linguistik yang terakhir yaitu semantik. Atau kita belajar mengenai makna. Pada kali ini kita akan membahas mengenai makna yang terdapat di dalam kata ataupun kalimat bahasa Jepang. Nanti minasang juga akan bisa belajar mengenai relasi makna dalam bahasa Jepang seperti sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga minasang bisa melihat jenis-jenis makna ataupun idiom dalam bahasa Jepang. Oke minasang, silakan menyaksikan video semantik, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Oke, baiklah minasang, berikutnya adalah pembahasan mengenai metafora atau inyu. Nah, metafora ini juga merupakan bagian dari pembahasan mengenai semantik. Ya, dalam bahasa Indonesia pun kita mengenal adanya metafora. Nah, ini disebabkan karena gengo wa henka suru, bahasa tersebut mengalami perubahan. Itu bisa dipengaruhi karena situasi sekitar, atau mungkin karena memang kebiasaan suatu daerah, bahasa tersebut bisa mengalami suatu perubahan. Bukan hanya bahasa, tapi makna pun juga bisa mengalami pergeseran-pergeseran makna. Ya, nah selain bahasa secara keseluruhan, untuk yang lebih spesifik lagi, yang lebih kecil itu ada bunyi, kata, kemudian pola kalimat itu juga mengalami perubahan. Tapi untuk skop yang lebih besar lagi, kita katakan bahwa gengo wa henkasuru, bahasa mengalami perubahan. Kemudian, gengo mo imi mo genkasuru, gengo no imi mo henkasuru. Jadi, makna dari si bahasa tersebut juga mengalami perubahan. Nah, perubahan makna ini bisa dilihat apakah dia mengalami perluasan maknakah, atau penyempitan maknakah, atau apakah ada pergeseran makna. Nah, itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut. Namun, pada pembahasan metafora ini, kita betul-betul hanya melihat sedikit saja mengenai pengertian metafora, dan juga contoh metafora dalam bahasa Jepang. Nanti untuk pembahasan lebih detail mengenai semantik atau makna lainnya, itu akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Kemudian, penyebab perubahan makna tersebut ada bermacam-macam. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, di antaranya perubahan makna itu bisa menjadi bentuk kiasan. Nah, bentuk kiasan itu kita kenal dengan hiyu. Dalam bahasa Jepang itu juga terdiri dari beberapa bentuk hiyu atau kiasan. Salah satu bentuk kiasan itu adalah ingyu atau metafora yang akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat metafora, pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya. Jadi metafora itu bukan arti sonomama, karena tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah bagian dari kiasan, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Jadi metafora merupakan salah satu majas, ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal adanya majas, yang mana majas tersebut menggambarkan suatu persamaan atau juga perbandingan. Nah, makna yang terkandung dalam majas metafora adalah suatu peletakan kedua dari makna asal. Jadi dia memiliki makna asal dan ada makna keduanya, yaitu makna yang bukan menggunakan kata dalam arti sesungguhnya, melainkan sebagai kiasan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan. Jadi metafora itu pada dasarnya itu memiliki makna awal, nah kemudian mengalami perubahan karena ada kiasan tersebut menjadi memiliki makna kedua. Sebagai contoh, Raja Siang keluar dari ufuk timur. Nah, Raja Siang di sini bukan berarti raja dalam artian sebenarnya adalah seorang raja, orang, tapi Raja Siang keluar dari ufuk timur di sini, Raja Siang mengacu kepada matahari. Jadi sebagai kiasan, matahari itu menggunakan istilah Raja Siang. Kemudian dalam bahasa Jepang metafora banyak digunakan. Nah, umumnya kalau dilihat dari sisi pola kalimat, metafora ini dalam bahasa Jepang menggunakan pola nani nani wa nani nani da. Banyak yang menggunakan pola seperti itu. Misalnya, kare wa watashi no taiyo da. Ya, watashi no taiyo, matahariku. Dia adalah matahariku. Kita mengumpamakan bahwa dia adalah matahariku. Nah, sebenarnya bukan dalam arti matahari yang sebenarnya, tapi di sini maknanya adalah mungkin dia adalah memberikan apa ya, memberikan ketenangan bagiku, atau dia memberikan cahaya untukku. Nah, di situ kita mengumpamakan dia tersebut adalah matahari. Kemudian jinsei to wa tabi da.
Di sini juga diumpamakan bahwa jinsei atau hidup itu adalah tabi atau perjalanan. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Nah, untuk metafora ini sendiri, sebenarnya pengumpamaan dari suatu kata tersebut itu sebenarnya memiliki filosofinya. Nah, kenapa bisa diumpamakan kare ini dengan matahari, atau misalkan matahari itu diumpamakan dengan raja siang, nah itu ada filosofinya, dan biasanya itu berdasarkan dari kepercayaan dari masyarakat setempat, atau kebiasaan, atau memang hal yang sudah turun-temurun yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk menggunakan istilah tersebut gitu. Jadi itulah gambaran mengenai metafora baik dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Masih banyak lagi contoh metafora lainnya. Nah, mungkin minasang bisa mencoba mencari contoh kalimat dalam bahasa Jepang yang menunjukkan metafora. Yaitu yang tadi adalah pengandaian. Pengandaian dalam artian membandingkan dan mencari persamaan di dalam suatu kiasan tersebut. Oke, minasang, demikianlah video kita pada kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Oke minasang, bagaimana setelah menonton serangkaian video semantik tadi? Apakah menjadi lebih paham mengenai makna dalam bahasa Jepang? Oke, saya harap setelah menonton video tadi, minasang bisa lebih paham lagi bagaimana klasifikasi makna dalam bahasa Jepang, jenis-jenis makna dalam bahasa Jepang, dan juga penggunaannya baik dalam percakapan ataupun dalam bahasa tulisan. Oke, sampai ketemu lagi pada video linguistik selanjutnya. Sampai jumpa!